Top FM. More music variety. Top. Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua di hari Selasa. Bener banget ya. Ada Selasa Berkelana tentunya untuk kesempatan malam hari ini. Dan apa sih kira-kira Selasa Berkelana itu? Selasa Berkelana adalah program radio podcast Top FM 951 Bumi Ayu dalam upaya berbicara dan bertanya bersama teman berkelana yang hebat namun tetap sederhana, dengan cerita berbeda yang berbeda tiap episodenya. Kemarin kita udah bahas ekonomi kreatif melalui Leko. Creative Space, ya, Leko, yes. Dan sekarang, Oke. Iya. Ada siapa? Iya, ada. Biasanya kita nyebutin kita siapa. Oh iya, kenalan dulu ya. Kenalan Takutnya dong. belum kenal. Hai, Iya. ada Rizky dan Puji Onji. Oke. Pengen banget dikenalin gitu ya. Padahal kayaknya mereka, ya ampun, udah kenal kayaknya tiap Kayak minggu kan. bosen ya. Oke. Ya apa ya seperti biasa ya, Selasa Berkelana itu kan kita kan bahas ekonomi kreatif nih, dan beserta pandangan-pandangan atau insight-insightnya. Nah, aku sih percaya ya kalau pelaku ekonomi kreatif itu jelas punya jiwa kreatif nih pada dirinya. Dan jiwa kreatif itu bukan sekedar dia bawaan lahir atau bakat atau apa segala macam, tapi dia itu bisa dilatih. Nah, salah satunya adalah lewat organisasi. Nah, teman berkelana kita kali ini punya pandangan yang sama nih sama tema kita malam ini, berpikir kreatif lewat organisasi. Dan di sini sudah ada. Ada siapa? Ada Mas Batis Reka Guliwan. Halo Mas Batis. Halo Mbak Puji, Mas Rizky, selamat malam. Ya, Halo, Mas. waduh. Aduh, suaranya gimana ya? Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik Mas Rizky. Tadi- Bisa berjumpa dengan Mbak Puji sama Mas Rizky berarti dalam keadaan sehat tentunya. Iya. Tadi nggak hujanan kan? Enggak, Aman. cuma kegerimisan aja. Tipis-tipis ya. Oke, tapi nih di sini kita nanti bakal bahas tentang berpikir kreatif lewat organisasi. Waduh, sepertinya bakal menarik gitu kan. Nah, buat temen-temen juga yang pingin bertanya-tanya gitu kan, Yes. mungkin tentang organisasi dan lain-lain, Betul. bisa banget langsung aja di SMS online dan WhatsApp-nya 0856 020 37951, atau yang pengen menyaksikan kita secara live gitu kan, Iya. supaya lihat muka-mukanya gimana sih gitu kan. Bisa juga di Facebooknya Top FM Bumi Ayu, ya kan, langsung Iya. Top FM 951, silahkan dilihat dan di situ nanti komen-komen Bisa ya. komen-komen, betul. Oke, dan apakah kita langsung terjun aja? Iya dong, apa ya, biar anget gitu. Ngomongin soal organisasi tentunya. Organisasi ya. Enaknya dipanggil siapa? Iya nih, panggilannya banyak nih kayaknya nih. Panggil Batis aja, biasa. Oke. Panggil Batis aja ya. Kak Batis ya. Kira-kira organisasi apa aja sih yang Kak Batis ikutin saat ini, entah itu formal ataupun non formalnya? Iya. Oke, terima kasih Sigit bercerita ya terkait dengan Banyak pengalaman aja. organisasi. Kalau berbicara masalah pengalaman organisasi, sebenarnya saya udah aktif semenjak zaman saya SMP, Mas Rizky. Saya udah ikut beberapa aktivitas organisasi. Waktu itu ada OSIS, Pramuka, sama PMR. Terus setelah itu saya masuk ke SMK ya. Saya masuk ke SMK, saya kembali aktif di OSIS juga. Kebetulan saya di SMK Muhammadiyah Bumi Ayu ikut organisasi OSIS namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kayak gitu, karena di sekolah Muhammadiyah. Dan juga aktif di beberapa organisasi. Waktu itu ikut juga Forum OSIS Brebes Selatan, Forum OSIS Kabupaten Brebes, dan juga komunitas-komunitas kreatif ya, seperti
Bumi Ayu Creative City Forum, ada komunitas jelajah alam dan budaya Brebes Selatan juga. Aduh. Nah, di situ yang kemudian mengasah kemampuan berpikir kreatif saya tentunya. Dan untuk saat ini aktivitas organisasi saya, kalau kebetulan saya kuliah alhamdulillah. Jadi saya aktif di pergerakan mahasiswa juga di IMM. Selain itu juga kebetulan baru demisioner Mbak dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto kayak gitu. Padat banyak kali ya. Ya Iya makanya ini juga tadi kesini kan dari Purwokerto dulu, dari kampus dulu. Makanya sering dijuluki jarum super sih Mbak. Apa itu? Jarang di rumah suka pergi. Asik. Bisa juga ya. Iya ya. Ternyata rumahnya udah, wah itu bukan lumayan banyak lagi. Ya Sangat ampun. banyak. Dari muda lagi ya. Dari Wah, SMP wah, itu wah, wah. Oh ya, tapi sebelum terjun terlalu jauh nih, kira-kira apa sih organisasi menurut Kak Batis? Iya, kalau menurut saya, bagi saya sendiri organisasi adalah jiwa saya, gitu loh. Karena di dalam organisasi kita dibentuk menjadi seorang yang tentu punya karakter kayak gitu loh. Nah, kalau berbicara masalah kreativitas di organisasi, kita diajari tentang bagaimana kita berpikir kreatif, tentunya di samping kita juga harus berpikir kritis kayak gitu. Di organisasi kita diajarkan untuk memanajemen orang, kita juga memanajemen forum, memanajemen sebuah program, dan tentu dari situ ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil kayak gitu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa mengolah daya pikir kita untuk bisa berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, jadi kalau ditanya masalah menurut saya organisasi itu seperti apa? Organisasi ya jelas sangat penting karena dari situ mental kita, karakter kita bisa terbentuk. Kita menjadi seorang yang kritis, seorang yang kreatif itu berkat kita berproses di organisasi. Jadi menurut saya organisasi itu penting sekali kayak gitu. Kayak terpana gitu. Nah, kenapa kamu suka berorganisasi selain karena penting ya gitu ya? Selain karena penting, tentu kalau berbicara masalah pengalaman juga di organisasi, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di organisasi kayak gitu. Salah satunya saya bisa duduk di sini, bisa berbagi cerita dengan disebutnya top mania, dengan top mania sekalian, juga berkat saya di organisasi. Mungkin kalau saya nggak aktif di organisasi, saya nggak akan dipanggil atau diundang ke sini kayak gitu. Nggak dikenal lah ya. Iya, nggak dikenal. Nah, itu salah satu hal yang membuat saya senang berorganisasi gitu, karena dari kecil saya kebetulan paling senang baca buku biografi gitu, baca buku biografi atau tokoh-tokoh baik nasional maupun tokoh dunia kayak gitu loh. Dan dari biografi tokoh yang saya baca itu rata-rata punya basic organisasi kayak gitu loh. Mereka yang menjadi pemimpin waktu itu dan sekarang itu memang punya basic organisasi. Dia sudah dilatih melalui sebuah wadah organisasi. Nah, dari situ kemudian saya merasa terpanggil kayak gitu, merasa terpanggil bahwa ketika saya mengidolakan seseorang yang dia juga aktif di organisasi selama dia berproses dulu, sehingga sekarang dia menjadi orang sukses kayak gitu. Nah, dari situ saya organisasi mungkin jadi salah satu tempat yang tepat untuk kita berproses, untuk kita menempa diri kayak gitu loh. Sehingga dari situ saya mencoba memberanikan diri untuk terjun ke organisasi, karena bagi saya ketika kita sekolah ataupun kuliah hanya mendapat materi teori perkuliahan atau pelajaran-pelajaran secara teoritis kayak gitu, saya rasa kurang. Dan di organisasi itu tempat untuk mengimplementasikan itu semua. Nah, ketika kita sudah dapat ilmu yang disampaikan oleh bapak ibu guru kita, dosen kita, lalu kemudian di organisasi kita mengolah itu semua ke dalam sebuah agenda aksi, ke dalam sebuah program, ke dalam sebuah kegiatan. Nah, dari situ kemudian timbul pengalaman-pengalaman yang tentunya sangat berharga kayak gitu loh.
Jadi bagi saya organisasi itu menarik dan menyenangkan ya gitu. Oh. Saya bisa berkeliling kemana-mana juga karena organisasi. Saya jadi Jarum Super juga karena saya organisasi, Mbak Puji. Oke, wow. Ternyata manfaat dan pengaruhnya banyak juga ya. Aha, waduh. Tadi kan kita udah tanya apa organisasi itu menurut Kak Batis ya. Yes. Terus kira-kira sekarang kreatif itu apa? Dan apakah penting untuk sebuah organisasi? Iya. Kreatif ya. Kalau kreatif itu kan berarti kalau orang yang kreatif itu orang yang punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dan cara pandang yang baru yang mereka bisa memanfaatkan masalah menjadi peluang kayak gitu menurut saya. Nah, jadi dari kreativitas itu kaitannya juga dengan organisasi. Nah, tentu sangat berkaitan. Di organisasi kita dituntut untuk memiliki daya kreatif yang tinggi. Agar apa? Di organisasi itu pasti banyak yang namanya masalah. Banyak mungkin perbedaan pendapat kayak gitu. Nah, di situ orang yang kreatif itu dituntut untuk bisa memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah baru kayak gitu ya. Kayak Pegadaian ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak gitu. Nah, tentu orang organisatoris itu dituntut untuk berpikir secara kreatif bagaimana kemudian dari adanya masalah itu kemudian menjawab permasalahan dengan daya kreatifnya kayak gitu. Nah, jadi karena kalau ada pertanyaan di organisasi itu membentuk kreativitas, jelas membentuk kayak gitu loh. Bagaimana kita keluar dari masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah secara baik, secara cepat, secara solutif lah ya. Nah, betul sekali kayak gitu, solutif. Nah, kayak gitu, Mas. Aduh. Oke, minum dulu Iya, minum dulu. Oke, ya tadi ya kalau emang ngomongin soal kreatif itu tentunya banyak banget ya kan. Yes, Bukan cuma di benar, organisasi, benar. lebih banyak hal-hal lain yang memang kayaknya dalam hidup ini memang membutuhkan yang namanya kreativitas. Kayaknya itu jadi top skill banget kita sebagai manusia ya untuk bertahan hidup. Bener banget. Oke, jadi buat Om ini ya, ngerasa belum kreativitas. Kayaknya enggak sih, semua orang kayaknya punya kreativitas masing-masing dan beda-beda tentunya ya. Benar, cuma belum kelihatan. Terus apa yang nggak digali aja gitu. Ya memang kreativitas juga perlu diolah sih. Iya, salah satunya satunya melalui organisasi ini gitu loh. Karena saya yakin semua orang itu punya daya kreatif dan juga punya potensi untuk punya kreativitas tersendiri kayak gitu. Misalkan seseorang itu punya basic di bidang A, bidang B. Nah, tentunya dia butuh yang namanya wadah, yaitu organisasi atau komunitas itu tadi untuk mengasah kemampuan yang dimiliki olehnya gitu loh. Kalau kita punya bakat, punya kemampuan, kalau nggak diasah kan itu sia-sia kayak gitu ya. Iya, kita punya banyak ilmu tapi cuma kesimpan nggak dikeluarin. Kita udah kayak hard disk aja ya, kayak flash disk. Betul. Kayak gitu. Jadi melalui organisasi juga bisa mengasah kreativitas kita. Kita punya potensi, kita punya bakat, punya minat, bisa diasah melalui organisasi agar lebih terlihat kayak gitu. Iya. Nah, mungkin sekarang masih yang organisasi yang gini aja. Nanti ketika udah mapan, organisasinya adalah bentuknya perusahaan apa segala macam ya nggak sih? Udah terbiasa gitu ya. Iya, karena di organisasi kan diajari untuk juga mengatur orang, untuk berpikir bagaimana menciptakan sebuah karya kayak gitu. Nah, dari situ kan tentu juga akan mempengaruhi daya pikir kita, mindset kita tentang bagaimana menciptakan suatu produk kayak gitu. Nah, tentu ketika kita suatu saat ingin jadi seorang entrepreneur misalkan, tentunya harus punya basic itu kayak gitu, punya basic kepemimpinan, leadership, punya basic kreativitas juga. Nah, ketika leadership dan kreativitas itu dipadukan, pasti tentunya akan menjadi seorang entrepreneur atau pegiat ekonomi kreatif yang digalakan oleh teman-teman juga bisa menjadi entrepreneur yang keren menurut saya. Waduh. Keren banget. Belum apa-apa udah terpukau ya. Iya bener loh. Emang kayaknya kan dalam berorganisasi kita juga harus bisa bicara ya. Jadi itu juga bisa melatih untuk show up juga. Betul Public sekali. Speaking gitu ya. Iya, jadi apalagi kalau berbicara public speaking itu kan penting sekali ya. Public speaking. Tentu kita sebagai makhluk sosial kan
perlu untuk bersosialisasi dengan Yes. orang lain gitu. Kita ketemu dengan orang lain, kita berjumpa dengan orang lain. Nah, tentunya kemampuan bersosialisasi, kemampuan public speaking itu tentunya harus dimiliki oleh kita kayak gitu sebagai manusia. Nah, salah satu jalannya ya melalui organisasi. Kita saya bisa bercerita seperti ini kan nggak mudah kayak gitu. Iya, Nggak iya, banyak iya. orang yang bisa bercerita pengalamannya, menyampaikan pengalamannya kepada orang lain dengan sistematis, dengan Iya, baik dan benar betul, sehingga bisa betul. mungkin memotivasi dan menginspirasi. Iya. Itu kan butuh suatu mental yang kuat. Nah, di Betul. organisasi kita diajari untuk itu kayak gitu loh. Apalagi teman-teman yang punya cita-cita ingin jadi pejabat misalkan, atau ingin jadi entrepreneur tadi, Yes. atau mungkin ingin jadi apapun itulah, tentunya basic berbicara di depan umum, basic public speaking, bersosialisasi dengan orang lain itu sangat penting dan sangat dibutuhkan kayak gitu. Aha. Oh ya, Rizky mau nanya satu hal. Kan biasanya untuk yang orang di organisasi itu biasanya pandai ngomong dan lain-lain. Kalau misal ada orang dia introvert dan kurang suka ngomong, tapi dia ingin masuk itu nggak masalah kan? Nggak masalah, justru organisasi itu bukan tempat untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan kita, tapi justru di organisasi itu tempat kita untuk berproses, bertumbuh dan bermetamorfosa kayak gitu. Berproses itu kan berarti dari nol ya istilahnya. Iya. Kita berproses dari kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa sampai kita bisa apa-apa. Kita bertumbuh dari sesuatu yang kecil sampai yang menjadi besar, itu kan berarti bertumbuh. Dan bermetamorfosa itu kan berarti berubah dari yang sebelumnya mungkin bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa kayak gitu. Nah, tentu di organisasi itu sangat diajari untuk kita berproses, bagaimana berproses dari titik nol sampai titik sekarang kayak gitu. Bertumbuh dari yang kecil sampai yang besar. Kita bermetamorfosa, berubah menjadi bukan siapa-siapa menjadi orang yang mungkin dikagumi orang lain, menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain. Nah, di organisasi itu diajari tentang itu. Jadi kalau ada orang yang mau berorganisasi tapi malu karena merasa dirinya nggak pantas, merasa dirinya nggak punya kemampuan, itu justru itu salah kayak gitu. Harusnya dimasukin sekalian. Nah, justru harusnya ketika kita merasa bahwa kita introvert, kita merasa kita tidak bisa apa-apa, merasa kurang, tentu dengan kita masuk ke organisasi kita akan punya itu kayak gitu loh. Kalau kita nggak menerjunkan diri ke organisasi, kita nggak akan bisa berkembang kayak gitu loh. Kayak gitu Mas Rizky. Iya, jadi organisasi itu juga bisa jadi sarana untuk kita berubah untuk yang lebih baik. Betul. Oke, ya ternyata organisasi itu bukan cuma, ya mungkin orang mikir organisasi paling cuma ngumpul-ngumpul. Iya, benar. Ternyata manfaatnya itu banyak banget. Baru sedikit ini yang tadi diceritain. aha, bener banget ya. Masih banyak lagi. Kita masih tetap stay sampai jam 9 malam nanti nih, ya kan. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai berpikir kreatif lewat organisasi. Tapi kayaknya sekarang kita kasih rehat dulu ya. Napas dulu. Oke, buat Tony masih pengen stay tune dan pengen bertanya-tanya tentang organisasi, bisa banget langsung ya 0856 020 37951 dan saksikan live kita juga di Facebooknya Top FM Bumi. Di situ udah ada link, tinggal komen-komen juga bisa ya kan. Dan kalau mau tanya-tanya juga bisa ya. Oke, yaudah deh, sebelum kita lanjut lagi membahas organisasi lebih dalam, yuk kita dengerin ada beberapa informasi yang top berikut. Radio Top FM 95,1 MHz. Inspirasi kita semua. Selasa berkelana, berpikir kreatif lewat organisasi. Dan masih dengan Gabatis Reka Guliwan di sini, ya kan, yang bakal seru-seruan tentunya sampai jam 9 ya. Betul. Berani kan nanti pulangnya? Berani. Udah biasa pulang malam, pulang pagi malah. Rumahnya di mana Mas Batis?
Untuk saat ini domisili saya di Patuguran. Patuguran. Minwaji, Oke, tapi aslinya Aslinya dari Gumelar. di jauh ya. Makanya tadi nanya berani nggak nih pulang? Oke, tadi kita udah mengulik tentang organisasi menurut Kak Batis dan Iya. lain-lain kan. Sekarang kayaknya supaya lebih seru Betul. itu kita pingin Ngulik kepoin lebih gitu kan. panjang, lebih detail lagi ya, pengalaman-pengalamannya Mas Batis nih. Selama di organisasi. Betul. Kalau boleh aku cerita sedikit ya, pertama kali aku ketemu Mas Batis waktu itu memang bener di organisasi di satu komunitas non formal lah ya gitu kan, nulis-nulis gitu. Dia datang in the middle of nowhere gitu kan, sendirian. Nggak tahu datangnya dari mana, dia masih kecil gitu. Terus kayak Sekarang ini udah siapa gede sih? ya. Iya, makanya sekarang udah gede, udah bersinar sekali, makanya wah keren nih. Dan kamu harus cerita nih pengalaman kamu nih selama ini apa aja. Iya, kalau pengalaman sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya. Iya, semuanya diceritain. Dari yang menarik, nggak menarik, yang bikin bete atau yang bikin apa? Ceritain dong, ceritain. Iya, tentu kalau cerita pengalaman di organisasi tentu pertama banyak masalahnya sih. Kadang kalau dipikir suka dukanya sebenarnya banyak dukanya, tapi justru dari duka itu jadi suka gitu loh. Dan sehingga saya merasa ketika saya di organisasi nggak ngapa-ngapain, nggak bikin apa istilahnya sesuatu yang bisa dikenang nantinya itu rasanya sia-sia kayak gitu. Nah, kalau berbicara masalah pengalaman saya di organisasi, mungkin waktu zaman saya di OSIS di SMA dulu, di SMK ya, itu saya punya pengalaman pernah bikin event, waktu itu lomba kayak gitu, lomba-lomba untuk adik-adik waktu itu adik-adik SMP karena saya masih SMK, jadi buat lomba untuk adik-adik SMP gitu. Nah dari situ saya belajar banyak hal, belajar banyak pengalaman dari situ. Bagaimana kita mengkonsep sebuah agenda, sebuah kegiatan dari nol sampai berakhir dengan sukses. Alhamdulillah waktu itu kita berpikir bagaimana mencari dana, bertemu dengan banyak sekali orang dari birokrasi sekolah sampai orang-orang luar, termasuk juga sponsorship untuk bergabung mensukseskan kegiatan kita. Nah dari situ saya punya pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan banyak orang, terus mengajukan proposal, ditolak proposalnya juga pernah kayak gitu ya. Mungkin kadang sakit sih kayak gitu. Itu SMP? Itu SMK. SMK ya. SMK. Oke. Akhirnya dengan segala keterbatasan, dengan modal kekompakan kita, akhirnya kita bisa menjalankan event itu dan alhamdulillah berakhir dengan sukses dan mendapat banyak pujian lah istilahnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kalau di kuliah juga sama sih, ininya kalau di organisasi kan kita nggak jauh-jauh dengan kegiatan, dengan program, dengan event kayak gitu. Ya sama, kalau pengalamannya kurang lebih sama ketika kita mengkonsep kegiatan. Bahkan ketika kita mengkonsep pun kadang di situ juga kadang timbul satu percikan-percikan masalah kayak gitu. Karena dalam organisasi kan bukan hanya satu kepala tapi banyak kepala. Bagaimana kita menyatukan pandangan dari masing-masing anak, bagaimana kita menjadikan satu kesepakatan bersama yang kemudian bisa diterima oleh teman-teman baik itu kan juga butuh kreativitas untuk mengolah itu Skill kayak ya. gitu. Harus butuh skill kayak gitu. Nah tapi dengan kemampuan yang saya miliki ketika menjabat di beberapa organisasi, ketika aktif di beberapa organisasi, alhamdulillah juga kegiatan yang kami rancang selalu sukses kayak gitu. Tentunya ada beberapa ya permasalahan, dinamika lah istilahnya di dalam organisasi itu kan nggak jauh-jauh dari dinamika kayak gitu. Terus pengalaman lagi juga tadi saya menyampaikan di awal bahwa saya bisa di sini bisa berkeliling ke beberapa daerah itu juga berkat saya di organisasi kayak gitu. Saya
Bahkan saya pertama kali naik kereta api ya. Iya. Kalau istilah orang Jawa kan numpak sepur, Numpak sepur. istilah Bumi Ayu Iya, ya, iya, numpak iya. sepur. Itu berkat saya di organisasi. Saya ada waktu itu pertemuan organisasi saya tingkat provinsi Jawa Tengah di Kendal waktu itu. Saya pertama kali ngerasain naik kereta api. Bahkan ada cerita lucu juga. Pertama kali naik kereta api waktu itu ketinggalan kereta. Iya di stasiun Bumi Ayu waktu itu. Karena waktu itu nunggu teman-teman yang lain. Waktu itu karena saya pertama kali naik kereta, jadi istilahnya Belum kebayang ancang-ancang gitu gitu. ya. Ancang-ancang berangkat. Karena waktu itu kereta berangkat 5:30 kalau nggak salah. Jadi saya subuh itu sudah ada di stasiun nih gitu. Nah, tapi kemudian ada temen yang Belum nyampe. tertinggal dan kita belum mau berangkat sebelum kita full satu tim kayak gitu. Waduh. Nah akhirnya dengan terpaksa kereta yang harusnya berangkat kita tinggal gitu. Katanya meninggalkan kita. Kayak gitu. Kompak banget ya. Itu juga udah belajar kekompakan tuh ya di situ ya. Jadi iya di organisasi kita sakit satu sakit semua kayak gitu. Lebih baik kita kehilangan uang yang sudah buat bayar tiket daripada kita kehilangan teman kita. Waduh. Kayak gitu. Itu sih kalau pengalaman dan ya dari situ kemudian saya bisa berkeliling dari satu kota ke kota yang lain kayak gitu loh. Ada juga pengalaman saya bisa bertemu dengan teman-teman satu Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu ada kegiatan temu BEM FISIP ya se-Indonesia. Itu kita ada satu komunitas perkumpulan BEM FISIP se-Indonesia namanya ILMISPI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik se-Indonesia. Waktu itu ada pertemuan di Karawang. Nah itu saya bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari beragam suku, bangsa dan agama, latar belakang juga. Saya ketemu dengan teman-teman dari Maluku, dengan teman-teman dari Aceh, dari Kalimantan, dari Jawa tentunya, dari Sumatera kayak gitu. Dari situ saya melihat bahwa Indonesia itu beragam, Indonesia itu kaya gitu, dan dari situ menambah semangat saya untuk terus bersemangat berorganisasi karena saya yakin dan saya percaya bahwa di organisasi bisa membantu kita, di organisasi kita bisa punya banyak pengalaman ya itu karena guru yang paling berharga itu pengalaman kayak gitu. Itu sih kalau cerita tentang pengalaman saya. Masa dari sekian banyak organisasi yang diikutin pengalaman cuma segitu ya? Pasti masih banyak lagi deh. Itu kan kayaknya yang formal-formal ya. Iya, Kalau yang informalnya ada nggak sih? Apa gitu? Iya informalnya kayak tadi Mbak Puji di awal prologin saya ya ketika bertemu dengan saya gitu. Waktu itu ada satu event di komunitas kreatif, kebetulan Mbak Puji juga ikut. Kita bertemu pertama kali Mbak Puji ya karena tadi Mbak Puji bilang waktu itu saya masih kecil, bukan siapa-siapa dan mungkin nggak banyak orang yang kenal dengan saya kayak gitu. Nah, ya tipe saya itu kayak gitu Mbak. Kalau saya belum kenal dengan orang lain, itu kadang suka seringnya diem kayak gitu. Nah, waktu itu kita pertama kali ketemu dan ya saya masih awam banget kayak gitu, awam banget. Masih Tapi, menyerap menyerap situasi lah Nah, ya. Tapi saya selalu punya kayak tekad kayak gitu bahwa saya suka dengan hal-hal baru gitu loh. Kayak cerita ketika dari SMP ke SMK juga dulu, itu saya itu sendirian di SMK itu, saya nggak kenal siapa-siapa. Waktu itu saya hijrah dari Gumelar ke Bumi Ayu. Itu kalau biasanya kalau sekolah itu ada temen yang bareng dari zaman Iya, SMP iya, ke iya. SMK kayak gitu. Tapi saya sendirian, saya nggak kenal siapa-siapa dan nggak dikenal sama siapa-siapa. Begitupun ketika di organisasi pun saya sama. Waktu itu saya sendiri kan Mbak. Saya nggak ngajak temen yang satu sekolah atau satu circle pertemanan itu enggak. Saya sendiri karena saya merasa saya butuh dan di Jalan situ saya sendiri juga. walaupun sendiri ya nggak apa-apa kayak gitu. Begitupun dengan ketika saya lulus dari SMK, saya masuk ke kuliah juga saya lagi-lagi sendiri Mbak. Saya lagi-lagi sendiri. Tapi dari kesendirian itu saya selalu
dari saya bukan siapa-siapa, saya selalu bahwa saya harus jadi siapa-siapa kayak gitu loh. Wow. Yang dulunya saya di SMK maupun di kuliah nggak dikenal sama siapa-siapa, tapi sekarang dari kepala sekolah sampai tukang kebun, dari rektor sampai tukang kebun kayak gitu. Rata-rata sudah kenal dengan saya kayak gitu. Itu berkat saya berproses di organisasi. Kalau mungkin saya jadi siswa biasa, jadi mahasiswa biasa, jadi pelajar biasa, jadi orang biasa, mungkin saya nggak dikenal oleh siapa-siapa kayak gitu. Ya. Iya. Nilai plusnya itu berarti kan bener. bisa dikenal oleh banyak orang dan mempunyai mengenal orang juga ya. Dan itu penting sekali sebenarnya. Itu menjadi satu nilai tambah buat kita, income-nya kita itu ketika kita dikenal dengan orang lain, kita jadi banyak jejaring pertemanan, kita jadi punya kenalan baru, dan dari situ mungkin muncul ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang bisa kita kolaborasikan kayak gitu. Betul. Ih, keren. Tapi pengalaman tadi kayak dari sekolah pun udah kayak bikin event gitu kan. Menjalankan program segala macam. Besok bisa ya bikin kayak event organizer gitu ya. Iya, karena udah punya ya kayaknya deh. Boleh disebutkan, Mbak? Boleh dong. Namanya apa, Mbak? Organizer. Iya. Kebetulan saya dan beberapa teman-teman kreatif ya, mungkin salah satunya Mbak Puji juga. Aku terus. Itu kita bikin yang namanya sebuah event organizer, iya, ya, kecil-kecilan namanya IDIH organizer, IDIH kayak gitu. Kalau soalnya kalau lidahnya orang Bumiayu itu kan sering ngomong kalau melihat suatu hal yang aneh mungkin ya, yang menakjubkan juga biasanya bilang IDIH gitu. Sehingga mungkin filosofi itu yang kemudian membuat kita mendirikan sebuah event organizer kecil-kecilan yang kita sebut sebagai IDIH organizer. Terima kasih udah ngiklanin. Sekalian endorse ya, Mbak. Iya. Gitu. Tapi ya sih sepakat sih, aku juga sering ketemu sama orang-orang yang dia memang noticeable gitu kan, dia bisa menarik perhatian karena dia aktif, entah dia kadang-kadang ya orang yang diem aja gitu di organisasi, dia suka nulis, dia rapih dalam pengarsipan atau segala macam, itu juga bisa loh, maksudnya dia juga berguna sekali gitu. Jadi benar tadi kata Batis, kalau misalkan diem aja juga nggak mungkin kamu nggak ada posisi atau kamu punya manfaat, pasti berguna juga. Karena bener gak sih Batis, kalau misalkan dalam organisasi itu nggak semuanya orang tuh jadi konseptor, nggak semuanya orang itu jadi eksekutor, tapi ada juga yang dia mau manage segala macam kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi kuncinya pemimpin yang keren atau pemimpin yang sukses dalam organisasi itu bukan pemimpin yang serba bisa gitu. Yang dia juga konseptor terus bisa menjalankan semuanya, itu tidak. Tetapi dia yang bisa mengkoordinasikan antara sub-sub atau tugas-tugas masing-masing bidang kayak gitu. Tentu di setiap bidang kan ada tupoksinya masing-masing ya. Ada yang dia fokusnya ke lapangan misalkan, ada yang dia fokusnya ngerjain di bagian persuratan, ada yang dia fokusnya untuk memikirkan apa sih konsep acaranya, nanti mau seperti apa, kita mau proyeksinya seperti apa, itu kan ada bagian-bagian tertentu kayak gitu. Jadi orang-orang yang mungkin nggak bisa menyampaikan melalui dia dengan berbicara dan seterusnya, mungkin dia bisa di bagian lapangannya, di bagian tim atakitik mungkin kayak gitu ya. Ketika dia yang punya kemampuan lebih dalam hal berbicara, mungkin bisa jadi bagian sponsorship misalkan, yang kemudian bertemu dengan orang, meyakinkan orang, dan bisa goal kayak gitu untuk yang dibawa kayak gitu. Dan mungkin juga ada yang bagian lain yang dia tertib rapi, mungkin bisa di bagian administrasi. Jadi semuanya itu saling berkaitan kayak gitu. Jadi organisasi itu kayak saling motor mungkin ya Mbak ya. Kayak motor. Jadi ada mesin yang mungkin ada yang di bagian bawah misalkan sebagai bannya itu untuk menjalankan, ada juga yang mengendalikan, ada yang ngerem kayak gitu, ada yang ngegas kayak gitu. Nah, itu juga di organisasi kayak gitu. Jadi banyak tipe, banyak kepribadian, banyak juga tugas-tugas yang mungkin berbeda dengan yang lain kayak gitu. Waduh, menarik ya. Ini jadi kayak
organisasi itu udah kayak tubuh kita lah ya, organ gitu ya. Jadi Iya. ketika kaki terinjak, mulut yang teriak, ketika hati yang menangis, mata yang menangis. Wah, curhat Mbak. Ya maksudnya akan seperti itu. Jadi ada ketika satu yang kerasa, pasti yang lainnya kerasa dan saling merasakan, saling melengkapi gitu-gitu ya organisasi idealnya. Iya. Jadi di organisasi itu kan ada istilah rodinda, Apa itu? romantika, dinamika, dan dialektika. Waduh. Jadi kadang di organisasi juga ya ada sisi-sisi romantis gitu lah, Mbak. Ketika mungkin ada masalah misalkan, nah dari situ mungkin bisa kemudian mempererat temali Iya, hati kita iya, kayak iya, gitu. betul. Ketika ada satu teman yang merasakan sakit, kita pun semuanya akan merasakan sakit kayak gitu. Benar kata Mbak Puji, ketika hatinya sakit mungkin matanya ikut menangis. Ketika kakinya terinjak mungkin juga mulutnya teriak kayak gitu. Nah, itu juga sama di organisasi itu kayak gitu. Itu ada sisi-sisi romantis. Nah, yang itu kemudian akan jadi pengalaman juga nanti. Kita akan punya cerita menarik, cerita betul. indah ketika kita dulu bergerak di organisasi, aktif di komunitas kreatif kayak gitu. Dan juga ada dinamika, ada permasalahan. Kadang kalau di organisasi bisa kita sampai istilahnya adu argumen yang kenceng gitu loh, debat kayak gitu. Karena kita berbeda pandangan, berbeda pendapat kayak gitu. Terus juga ada dialektika. Dialektika itu kita saling melengkapi satu sama lain dengan gagasan kita. Dari satu orang ke orang lain punya gagasan yang kemudian dikolaborasikan menjadi sebuah agenda yang menarik misalkan kayak gitu. Menarik Mbak kalau berbicara masalah organisasi. Iya. Pantas aja ya, jadi berarti jadi kayak bagian hidupmu gitu ya, Des ya. Saya rasanya mungkin nggak bisa hidup tanpa organisasi, Mbak. Makanya ketika dulu SMP saya berorganisasi, di SMA pun saya harus ikut organisasi juga. Begitupun ketika kuliah, bahkan mungkin nanti setelah saya lulus kuliah, saya harus aktif juga di organisasi. Ya entah itu organisasi apa, yang jelas di organisasi tempat kita untuk mengabdi juga. Soalnya biasanya kalau udah keluar dari dunia perkuliahan dan lain-lain juga, kita bakal berhadapan lagi di dunia luar dengan organisasi. Itu Ketemu Karang penting. Taruna apa partai apa ya Nah, nggak sih? iya, jelas